Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis tugas rancangan percobaan mengenai pengaruh penambahan pupuk sekam bakar terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi menggunakan metode rancangan acak kelompok. Sebelumnya kepada Bapak Ardi Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan, izinkan saya memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Firmansyah, Stephen Suwitnyo, saya sendiri Andini Putri Mediani, dan yang terakhir ada Juan Fresbigo Prasetyo. Terdapat outline laporan penelitian. Yang pertama ada pendahuluan yang diikuti oleh tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, pembahasan, dan diakhiri oleh penutup. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Fenomena sekarang adalah lahan pertanian Indonesia setiap harinya yang semakin sempit, dan ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah lahan pertanian sekitar 7,1 juta hektar, yang menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya, tahun 2017 yang masih 7,75 juta hektar. Di sisi lain, terdapat fakta penduduk di mana kesadaran masyarakat terus meningkat terhadap manfaat sayuran dan mengakibatkan permintaan akan sayuran terus meningkat. Menurut data BPS tahun 2020 yang menyatakan bahwa total produksi sayuran di Indonesia sebesar 667.000 ton, dan dari angka tersebut dapat dilihat terdapat prospek yang sangat baik apabila dikembangkan ke depannya. Maka dari itu, produksi pertanian perlu dijaga kestabilannya dan ditingkatkan menggunakan teknologi tepat guna yang murah dan mudah tersedia. Salah satunya adalah bahan organik sebagai media tanam, yakni aram sekam. Pemanfaatan sekam bakar dapat dijadikan sebagai upaya pemulihan kembali lahan dan memperbaiki pertumbuhan tanaman. Sekam bakar juga dapat menambah unsur hara pada tanam walaupun berjumlah sedikit. Namun permasalahannya, dibandingkan media bahan organik lain, seberapa pengaruh penggunaan aram sekam dan berapa takaran yang paling baik. Dengan problematika dan latar belakang tersebut, izinkan kami dari kelompok 5 mempersembahkan sebuah analisis pengaruh jenis pemberian pupuk sekam bakar terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi dengan menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian ini dapat dilihat dari slide samping ini. Kemudian ada juga tujuan serta manfaat juga yang bisa dibaca di slide samping. Tinjauan pustaka. Menurut Isendro Sunarjono, hampir semua masyarakat menyukai sawi karena rasanya yang segar dan banyak mengandung vitamin A, B, dan sedikit vitamin C. Beberapa klasifikasi dari tumbuhan sawi sebagai berikut. Yang pertama, tanaman sawi memiliki akar tumbuh yang memiliki fungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Kemudian, batang sawi yang semu dan pendek memiliki fungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun. Setelah itu, struktur bunga sawi tersusun dari dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang banyak. Tanaman sawi yang dimanfaatkan untuk sayuran adalah bagian daunnya. Setelah itu, penyerbukan pada bunga sawi berlangsung dengan bantuan lebah dan manusia. Hasil dari penyerbukan yaitu berbentuk buah berupa biji. Nah, buah sawi termasuk tipe buah polong. Oke, selanjutnya fakta tentang tanaman sawi. Yang pertama yaitu tanaman sawi dapat tumbuh di daerah yang berudara panas ataupun berudara dingin, sehingga dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah. Kemudian tanaman sawi juga tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam kapanpun sepanjang tahun. Pada musim kemarau juga tanaman ini juga bisa tumbuh sebaik dengan musim penghujan jika diberi penyiraman yang teratur. Kemudian tanaman sawi juga banyak mengandung humus, subur, serta drainase yang baik. Derajat kemasaman atau pH tanah yang optimal untuk tumbuhan tanaman sawi berkisar sekitar antara 6-7. Oke, selanjutnya media sekam bakar. Sekam bakar adalah sekam padi yang telah dibakar dengan pembakaran tidak sempurna. Cara pembuatannya dapat dilakukan dengan menyangrai atau membakar. Sekam bakar memiliki keunggulan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, serta melindungi tanaman. Sekam bakar merupakan hasil pembakaran sekam padi yang tidak sempurna sehingga diperoleh sekam bakar yang berwarna. Oleh sebab itu, sebelum menggunakan sekam bakar sebagai media tanam, diperlukan untuk menghancurkan patogen sekam tersebut dengan proses dibakar terlebih dahulu. Selanjutnya, rancangan acak kelompok.
Rancangan acak kelompok merupakan unit-unit eksperimen yang dikelompokkan ke dalam suatu kelompok menurut kriteria tertentu. Unit-unit dikelompokkan dalam satu kelompok tertentu dan untuk unit-unit yang lain namun sesuai dikelompokkan. Demikian seterusnya sehingga kelompok unit eksperimen terlihat lebih homogen. Berikut adalah bentuk umum model linear rancangan acak kelompok. YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta I plus epsilon IJ dengan I sama dengan 1 sampai T dan J sama dengan 1 sampai R1, di mana YIJ adalah nilai pengamatan pelakuan ke I dan kelompok ke J. Mu adalah rataan umum, tau I adalah pengaruh perlakuan ke I, dan epsilon IJ merupakan pengaruh kelompok ke J. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Pertama yaitu sumber data. Data yang kami ambil merupakan data sekunder yang diambil dari pengamatan untuk skripsi. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas yaitu perlakuan yang diberikan. Kemudian variabel tekadnya adalah pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi tanaman, lebar daun, panjang, dan juga jumlah. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat hubungan antara pertumbuhan bagian tanaman dengan perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama dilakukan adalah mengeksplorasi data, kemudian pembagian tugas, kemudian pengujian analisis menggunakan SPSS, kemudian ditarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah publikasi di platform YouTube dan nanti akan dipresentasikan. Kemudian, selanjutnya adalah langkah analisis. Pertama, menginput data hasil eksplorasi, kemudian nantinya akan diuji dengan rancangan acak kelompok. Selanjutnya, nilai residual digunakan untuk menguji hasil asumsi yang harus dipenuhi oleh RAK. Pertama, ada uji normalitas dari data residual, kemudian melakukan uji homogenitas variansi, kemudian melakukan uji rata-rata satu sampel, kemudian menghitung efisiensi relatif, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya adalah bab 4. Nah, untuk mendukung penelitian kami menggunakan data laju pertumbuhan terhadap takaran sekam bakar yang diberikan. Nah, data ini kami peroleh dari Jurnal Media Kesehatan dan Lingkungan. Selanjutnya, penggunaan efisiensi relatif disebabkan untuk mengetahui apakah RAK lebih baik dibandingkan dengan RAL. Dapat dilihat dari besaran efisiensi relatif dari RAK. Perhitungan efisiensi relatif dilakukan dengan menggunakan rumus seperti ini. ER sama dengan derajat bebas garet RAK plus 1, kemudian dikali dengan derajat bebas garet RAL plus 3 per kebalikannya, kemudian dikali penduga error RAL per penduga error RAK. Sebelum itu, untuk perhitungan penduga error dapat digunakan rumus seperti ini. Dengan KTB adalah kuadrat tengah blok dan KTE adalah kuadrat tengah error. Dari rumus itu perlu juga dilakukan analisis variansinya dengan perhitungan seperti ini, dan arti nilai ER tersebut yakni penggunaan RAL harus lebih 5,669 kali ulangan RAK dalam analisisnya. Jadi penelitian ini akan lebih baik jika menggunakan analisis RAK. Oke, selanjutnya setelah kita peroleh nilai ER dan dikatakan bahwa RAK lebih disarankan daripada RAL, maka selanjutnya kita akan melakukan uji non-faktorial untuk RAK. Nah, di sini terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis untuk pengaruh pengelompokan dan hipotesis untuk pengaruh perlakuan. Nah, untuk hipotesis ini dapat dilihat di slide berikut ini ya. Oke, selanjutnya adalah untuk kriteria pengujian. Di sini kami menggunakan alpha sebesar 5%, sehingga jika p-value di bawah sama dengan 5%, maka dapat diputuskan bahwa H0 ditolak. Dan sebaliknya jika p-value di atas 5%, maka dapat diputuskan bahwa H0 gagal ditolak. Lakukan uji RAK. Nah, di sini kami menggunakan software SPSS. Langkah-langkah untuk melakukan uji RAK ini di SPSS yaitu kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita klik General Linear Model, dan kita klik Univariate. Nah, di sini kita masukkan data ke dalam variabel. Kemudian kita masukkan perlakuan dan pengelompokan ke dalam fixed factor. Oke, selanjutnya kita klik Model, kita pilih Bullet Terms. Nah, di sini kita masukkan pelakuan dan mengelompokkan ini ke dalam model, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita perlu untuk menyimpan nilai residual, maka kita klik Save dan kita centang standardized untuk residual. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK. Nah, di sini kita akan memperoleh tabel seperti berikut ini. Selain itu kita juga memperoleh nilai residual. Sebelum kita menerima hasil analisis tersebut, kita harus memenuhi beberapa asumsi untuk uji RAK ini. Nah, di sini ada 3 asumsi. Yang pertama, residual itu berdistribusi normal. Kemudian kedua,
rata-rata residual itu sama dengan 0. Yang ketiga, variasi dari residual tersebut mungkin. Oke, untuk ajuan asumsi yang pertama kita lakukan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal. Untuk hipotesisnya yaitu H0 artinya residual berdistribusi normal, sedangkan untuk H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Untuk langkah-langkah pada SPSS kita lakukan dengan cara klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita ke legacy dialogs dan kita klik one sample KS. Nah, di sini kita masukkan kolom residual ke dalam test variable list. Nah, di sini kita klik OK. Di sini kita akan memperoleh nilai tabel seperti berikut ini. Dari nilai asim signifikan, kita peroleh nilainya sebesar 0,146, di mana dia lebih besar daripada alfa, sehingga diputuskan bahwa H0 gagal ditolak. Maka dari itu, data residual ini berdistribusi normal, sehingga asumsi pertama ini dapat terpenuhi. Oke, selanjutnya adalah uji asumsi yang kedua, yaitu uji rata-rata residual. Nah, di sini untuk hipotesisnya H0 artinya rata-rata residual sama dengan 0, sedangkan untuk H1-nya rata-rata residual tidak sama dengan 0. Oke, untuk langkah-langkah pada software SPSS, makanya yaitu kita klik analyze, compare means, kemudian kita masuk ke one sample test. Nah, di sini kita masukkan kolom residual ke dalam test variable, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan memperoleh nilai tabel seperti berikut ini. Nah, dari tabel ini kita peroleh nilai signifikan sebesar 1, sehingga nilai ini lebih besar daripada alfa. Maka dari itu dapat diputuskan bahwa H0 gagal ditolak, sehingga kesimpulannya yaitu rata-rata residual ini sama dengan 0, sehingga asumsi yang kedua ini juga terpenuhi. Oke, selanjutnya untuk uji asumsi yang terakhir yaitu uji homogenitas residual. Untuk hipotesisnya yaitu H0 artinya residual memiliki variasi yang homogen, sedangkan untuk satunya residual memiliki variasi yang heterogen. Oke, untuk langkah-langkah pada SPSS yaitu kita klik analyze, compare means, dan kita klik one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan kolom residual ke dalam dependent list, sedangkan untuk perlakuannya kita masukkan ke dalam faktor. Oke, selanjutnya kita klik option dan kita centang homogeneity of variance test, kemudian kita klik OK. Dari langkah tersebut, kita akan memperoleh tabel seperti berikut ini. Nah, dari tabel ini kita berdasarkan rata-rata kita peroleh nilai signifikansi sebesar 0,387, sehingga lebih besar daripada alfa. Maka dari itu dapat diputuskan bahwa H0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual ini memiliki variasi yang homogen. Oke. Setelah kita lakukan uji asumsi tersebut, kita peroleh bahwa ketiga asumsi tersebut sudah terpenuhi. Maka dari itu, kita dapat menerima hasil analisis untuk uji RK yang kita peroleh tadi pada awalnya. Oke, yang selanjutnya yaitu kita lakukan uji lanjutan. Nah, di sini kami menggunakan uji Duncan. Uji Duncan ini digunakan untuk mengetahui respon pada perlakuan yang berbeda, dengan tujuan untuk memperoleh perlakuan mana yang paling disarankan. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu sama seperti kita lakukan uji RK sebelumnya. Bedanya di sini kita masuk ke menu post-hoc dan kita masukkan perlakuan ke dalam post-hoc test form dan kita centang Duncan dan kita klik OK. Maka kita akan memperoleh tabel homogenis subset. Cara untuk membaca tabel homogenis subset ini yaitu kita bandingkan perlakuan ini dengan subset. Jika perlakuan-perlakuan ini berada pada subset yang sama, maka perlakuan-perlakuan tersebut tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan jika perlakuan tersebut berada pada subset yang berbeda, maka perlakuan-perlakuan tersebut berbeda secara signifikan. Selain itu, kita juga memperoleh bahwa perlakuan 3 ini merupakan perlakuan yang menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang paling besar, yaitu sebesar 10,37. Maka dari itu, perlakuan 3 ini merupakan perlakuan yang paling disarankan. Oke, sekian dari saya. Oke, kesimpulannya, jadi penelitian ini sudah sesuai dengan uji rancangan acak kelompok berdasarkan nilai efisiensi relatif yang diperoleh. Kemudian karena asumsi sudah terpenuhi, maka hasil analisis dari uji rancangan acak kelompok dapat diterima. Berdasarkan hasil uji rancangan acak kelompok dengan nilai sig sama dengan 0,000, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan tanaman pada perlakuan yang diujikan. Berdasarkan hasil uji rancangan acak kelompok dengan nilai sig sama dengan 0,00, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman memiliki pengaruh berdasarkan kelompok percobaan. Perlakuan 3 menghasilkan rata-rata pertumbuhan tanaman yang paling besar, sehingga perlakuan 3 merupakan perlakuan yang paling disarankan. Yang terakhir adalah saran.
Apabila para petani tanaman ingin mendapatkan pertumbuhan tanaman yang tinggi, dianjurkan untuk menggunakan perlakuan 3, karena dari uji kami, perlakuan ketiga terbukti mendapatkan pertumbuhan tanaman paling tinggi. Dan saran bagi para peneliti, apabila ingin melakukan penelitian mengenai pertumbuhan tanaman, dapat menggunakan makalah ini sebagai acuan atau referensi, sehingga dapat tercipta metode baru dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.